Maksudnya gini, banyak sekali orang-orang sekarang ini yang melakukan kenakalan atau kejahatan, kemudian mereka tuh kayak menggunakan sistem pasang badan aja gitu. Sementara kejahatan yang mereka sudah lakukan tuh udah mengumpulkan dana katakanlah sudah miliaran gitu kan. Nah terus mereka pasang badan aja nggak bisa apa-apa segala macam, toh account cuman akan di freeze aja. Terus kemarin mereka masuk ke penjara, tapi keluar dari penjara ibaratnya dia dapat berapa sih hukumannya 5 tahun. Ibaratnya kalau mereka mendapatkan 10 M gitu, terus mereka kayak ya udahlah setiap tahun saya digaji 1 miliar, kemudian saya keluar dari penjara saya punya modal lagi gitu kan. Nah buat saya tuh pengen itu yang lebih ditelusuri lebih dalam ya, sektor finansial merekanya, aliran dananya. Pak Wamen, apakah di dalam aturan di BPN itu memang tidak ada kewajiban buat BPN untuk melakukan verifikasi faktual kepada para pihak yang ada di dalam dokumen-dokumen itu, Pak Wamen? Kalau secara SOP memang tidak eksplisit, Pak. Jadi itu tergantung insting kadang-kadangnya. Kalau misalnya teman-teman di lapangan kan lama-lama terlatih, mana yang palsu, mana yang enggak, itu mulai terlatih ya. Dan untuk diketahui, untuk DKI aja, permohonan seperti yang terjadi dialami oleh Mbak Nirina, tanah ibunya itu, 1 tahun bisa 50.000, Mas. Jadi yang terungkap dan kemudian kita persoalkan secara hukum, kita bawa ke ranah hukum kan sekitar 125. Jadi sebetulnya dari persentase memang sangat kecil ya. Cuman memang ini selalu ada aja yang nyelip gitu loh. Dan ini yang jadi kami tidak ingin ada ya harus 100%, karena ini tugas kami kan menjaga harta orang ya, harta masyarakat itu saya kira nggak bisa ada kompromi, perlu sangat legit gitu ya, sangat detail validasinya, dan ini yang memang sedang disiapkan. Nah mudah-mudahan kalau nanti proses transformasi digital dan elektronisasi semua dokumen, termasuk warkah tanah itu, dan termasuk sertifikat ya, walaupun dilakukan secara bertahap, itu bisa mencegah itu, karena kalau elektronik kan atau digital tidak bisa ada main-main. Ini kan masih jadi bisa dimainkan, bahkan dihilangkan atau diganti gitu, karena dia manual dokumennya gitu. Uni Nirina, apakah sekarang secara fisik aset itu masih dalam penguasaan keluarga atau ada yang sudah dikuasai pihak ketiga? Di antara 6 yang kami laporkan itu 2 telah dialihkan ke pihak ketiga atau dijual, 4 lainnya itu diagunkan ke bank. Enggak, maksud saya yang 2 itu secara fisik sudah ditempatin orang? Sudah dibangun. Tadinya tanah, terus kemudian udah dibangun jadi milik orang itu. Dan selama proses itu keluarga Uni tidak pernah ngecek tanah itu ya? Atau curiga ada orang yang lapor itu kok tanahnya tiba-tiba ada yang bangun gitu, nggak ada? Enggak, karena kan memang di awalnya memang ibu saya, ya kembali lagi kan ibu saya itu kan jiwa entrepreneurship-nya tinggi, jadi kayak misalnya bikin kos-kosan, bikin kontrakan, jadi tidak pernah ada kepikiran sama kami rumah yang dibangun itu sudah dibeli tanahnya. Kalaupun ada kepikirannya sama kami ya adalah dibuatkan kontrakan gitu loh. Oh, jadi berpikirnya keluarga bahwa bangunan itu memang yang bangun ibu gitu ya? Di atas tanah itu tadi yang bangunnya keluarga atas pengetahuan ibu, kira-kira gitu ya Mbak Nirina ya? Iya, karena kan buat kami itu atas surat tanah yang dibangun itu ada 1 atas nama saya, 1 lagi atas nama kakak saya, dan karena kami merasa tidak pernah menandatangani apapun, jadi kan tidak pernah kepikiran bahwa itu telah dijual. Nah, setelah kemudian tahu bahwa itu sudah dipunyai orang ketiga, sudah dijual kepada, apakah keluarga Uni Nirina pernah ketemu dengan orang yang sekarang menguasai tanah itu dan mendirikan bangunan di atas tanah itu? Keluarga saya telah berhadapan dengan dia. Ini sinyalnya ya, maaf saya cek lagi ya, sinyal saya bagaimana? Jadi ketika sudah
mengetahui ada pihak ketiga yang memiliki tanah itu, apakah Uni Nirina pernah ketemu dengan pemilik baru itu? Halo? Keluarga saya pernah. Saya ini orang yang terakhir selalu muncul untuk perkara seperti ini karena kembali lagi posisi saya sebagai orang yang dikenal tuh maksudnya memiliki dua ujung pisau gitu loh, bisa menguntungkan tapi bisa juga dipergunakan. Jadi selalu saya mengedepankan kakak-kakak saya dulu menyelesaikan, kemudian kalau misalnya sudah mulai tidak masuk akal dan sudah mulai kayak tidak menemukan jalan penyelesaian, baru saya turun gitu. Oh iya. Dan kemudian apakah juga pernah menemui bank yang menerima agunan dari 4 sertifikat itu? Ini kami sedang segala sesuatunya kami ingin berjalan dengan baik-baik ya. Jadi memang kita pengen duduk dulu sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik, win-win solution. So ya, itu sementara ini yang kami sedang akan lakukan. Ya, Pak, sekarang saya ingin beralih lagi kepada Pak Wamen. Pak Wamen, hikmah apa yang bisa dipetik dari kasus atau musibah yang menimpa keluarga Uni Nirina Zubir ini, dan mungkin banyak orang lain termasuk dulu pernah disampaikan oleh mantan wakil menteri luar negeri kita yang terkait juga dengan persoalan tanah ini, Pak Wamen. Apa hikmah yang bisa petik dan apa pesan yang bisa disampaikan Pak Wamen kepada masyarakat terkait dengan urusan tanah menanah ini, Pak? Memang kalau idealnya sih semua pengurusan tanah sendiri, diajukannya sendiri, Mas. Memang ada kuasa itu kan untuk memudahkan sebetulnya. Kita juga bekerja sama sebagai mitra kan PPAT. Nah, PPAT ini juga perlu ada semacam integritas yang lebih kuat gitu ya. Selain secara internal, kami juga menguatkan Pak Menteri, kami berulang-ulang ya menyampaikan itu. Tetapi memang perlu waktu karena ini masalahnya juga ada sebagian ada bagaimana transformasi ke digital ini yang dari tadinya manual ke digital secara bertahap ini betul-betul diterapkan gitu ya, sampai nanti betul-betul tidak bisa ada lagi kalau sampai pada sistem blockchain misalnya, itu sudah tidak mungkin ya ada pemalsuan, ada pindah-pindah sembarangan tanpa diketahui yang punya dan seterusnya. Nah, yang kedua memang yang merasa memiliki tanah perlu memanfaatkan tanahnya, tidak dibiarkan kosong seperti ditelantarkan begitu, jadi objek dan spekulasi orang untuk masuk ya memanfaatkan itu. Selain yang tadi secara kasar gitu ya, dia pasukan, melibatkan beberapa orang, kadang-kadang dibawa ke pengadilan juga bisa, Mas Feby. Jadi pengadilan nanti bilang, oh ini yang benar. Nah kalau udah seperti itu kita tunggu lagi proses pengadilan. Kadang-kadang pengadilan ada di perdata, ada ke tata usaha negara, bahkan ke pidana, jadi kompleks gitu. Padahal kan yang diharapkan seperti Mbak Nirina kan pengen cepat beres ya, jangan bikin ribet gitu. Tapi ini memang mau tidak mau jadi agak rumit ya, karena sudah ada pihak ketiga, sudah ada agunan pula, gitu, berarti bank terlibat jadi pihak. Nah kita perlu periksa ini niat baik nggak dia waktu melaksanakan itu tuh bagian dari permufakatan jahatnya itu sendiri begitu. Nah itu perlu jadi pertimbangan yang nanti harus diperiksa secara detail oleh polisian. Yang jelas kami sangat peduli dengan kasus ini, kami terus dalami. Akun dari 3 PPAT tersebut juga sudah dibukukan sementara, terus seluruh dokumen dan warkah juga sudah diblokir nih Mbak atas permintaan dari polisi pada bulan Juli ya, itu sudah diblokir, jadi tidak bisa ada transaksi sampai nanti ada kepastian hukum yang jelas. Nah mudah-mudahan yang Pak Ruben minta ya tadi usulan soal kalau ada secara substansi kesalahan substansial gitu ya, bisa ada terobosan. Ini barangkali bisa dibahas nih Mbak Nirina dengan Pak Menteri, kan besok mau ketemuan ya. Saya pikir itu satu tawaran yang menarik ya, kalau memang udah jelas apakah memang dimungkinkan kami mengambil sikap yang lebih tegas dan jelas gitu. Karena kepastian buat Mbak Nirina ini mewakili seluruh aspirasi masyarakat, saya kira juga sangat penting buat kami sebenarnya kasus ini Mas Feby. Buat kami jadi, oh ini ada perbaikan, oh ini ada bolongnya, kita beresin gitu. Yang jelas sejak ada Satgas memang kasus
Di DKI itu dari 2015 sampai 2020 itu udah 700 lebih. Tahun ini 2021 cuma 5 yang keluar. Berarti memang mulai terasa ya efektivitasnya itu. Cuma jangan hangat-hangat tai ayam, ini harus berlanjut ya. Harus jadi satu sistem yang memang kita bisa teruskan ya. Siapapun menterinya, siapapun presidennya nanti, dan kasus ini bisa jadi sangat milestone buat kita semua barangkali. Pak Wamen, apakah 3 notaris ini nantinya izinnya bisa dicabut untuk selamanya, Pak? Tergantung kan, itu perlu dibuktikan apakah memang mereka terlibat dalam permufakatan jahat ya, itu kan tuduhannya seperti itu. Tapi kita menganut prinsip praduga tak bersalah, jadi sementara aja diblokir. Seperti sertifikat itu pun ada batas waktu pemblokiran, supaya ada kepastian hukum, nanti bisa diperpanjang lagi kalau perlu. Jadi tidak bisa seumur-umur, Mas Febi, karena kalau keterusan jadi pelanggaran hak lagi yang lain gitu. Jadi memang perlu ada keseimbangan. Tapi rasanya ini udah mulai terbayang ya, dan kalau ini bisa selesai kasus ini, banyak kasus lain bisa kita ada presiden untuk menyelesaikannya dengan cepat gitu. Intinya kan kecepatan, keakuratan gitu, dan sekaligus kita beresin administrasi pertanahan di kami khususnya. Mungkin Uni Nirina ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Wamen. Dipersilahkan Uni, mumpung ketemu Pak Wamen, silahkan. Suaranya nggak keluar Uni. Suara ya. Mungkin masih mute. Ya. Ya, saking fokusnya tadi nggak dengerin Pak Wamen. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya lebih ingin menyuarakan bahwa kan tadi dibilangnya bahwa izinnya sekarang sudah di freeze PPAT-nya gitu kan, para oknum ini. Dan kalau saya juga pengen lebih ditelusuri lebih dalam juga ya mengenai sektor finansialnya, berharapnya gitu ya, sehingga kan maksudnya gini, banyak sekali orang-orang sekarang ini yang melakukan kenakalan atau kejahatan, kemudian mereka tuh kayak menggunakan sistem pasang badan aja gitu. Sementara kejahatan yang mereka sudah lakukan tuh udah mengumpulkan dana katakanlah sudah miliaran gitu kan. Nah terus mereka pasang badan aja nggak bisa apa-apa segala macam, toh cuman akan di freeze aja, terus kemarin mereka masuk ke penjara, tapi keluar dari penjara ibaratnya dia dapat berapa sih hukumannya 5 tahun. Ibaratnya kalau mereka mendapatkan 10 M gitu, terus mereka kayak ya udahlah setiap tahun saya digaji 1 miliar, kemudian saya keluar dari penjara saya punya modal lagi gitu kan. Nah buat saya tuh pengen itu yang lebih ditelusuri lebih dalam ya, sektor finansial merekanya, aliran dananya, kemudian ya itu tadi harapannya adalah begitu mereka keluar, kalau mereka tidak punya modal untuk melakukan kejahatan, kan kita bisa membantu untuk mengurangi para oknum ya, karena mereka keluar dari penjara untuk hidup aja udah susah gitu kan, pasti mereka boro-boro kepikiran untuk membuat jahat lagi gitu loh. Tapi kalau mereka keluar, keadaan finansial mereka mumpuni, ya pasti kan mereka akan memikirkan lagi untuk melakukan hal-hal kejahatan lainnya ya. Itu satu sih gitu. Dan buat saya juga ya itu berharap sekali pemulihan SHM atas nama kami tuh di sertifikat tuh bisa tanpa harus menunggu keputusan persidangan gitu, karena memang ini akan menjadi proses yang buat saya tuh kayak kita akan berperangnya selama apa ya gitu. Dan ditambah lagi kan saya juga masyarakat awam yang juga kayak terus terang ya Mas Febi ya. Nah, kalau buat saya lagi zoom kayak begini nih, saya tuh kayak harus kan Mas Febi ngerti kan saya tuh orang yang paling bawel gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke ranah hukum tuh kayak saya harus berhati-hati gitu, kayak saya takut salah ucap gitu kan. Saya juga takut menggiring opini atau mungkin justru nggak apa-apa gitu. Saya nggak tahu letak benar atau salahnya di mana gitu loh. Tapi kembali lagi ya semoga deh pemulihan SHM kembali seperti semulanya ini bisa berjalan tepat dan kembali lagi semoga siapapun presidennya, siapapun menterinya seperti Pak Surya bilang, ini semua sudah terkuak dan bisa berpihak kepada kami korban-korban dan bisa terus membuat kami masyarakat atau korban ini percaya bahwa adanya perbaikan di negeri ini yang semua kita ketahui bahwa dulu dari kecil kita ditanamkan sama orang tua kita, investasi itu ke tanah, investasi itu ke rumah gitu kan.
Sementara bagaimana kita mau berinvestasi kalau sekarang aja yang kita jalankan niatnya adalah untuk masa depan anak-anak kami, ternyata dijarah oleh para mafia tanah gitu kan. Jadi kembalikan lagi, tolong pulihkan lagi kepercayaan kami, masyarakat, rakyat kepada negara dengan melakukan hal-hal ini ditindak secara cepat, tepat, dan membuat kami percaya kembali. Ya. Pak Wamen barangkali bisa menyampaikan kepada kita juga mengenai poin-poin, Pak. Poin-poin sebenarnya krusial poin di dalam, ya dalam tanda petik mafia tanah itu letaknya di mana, Pak? Berdasarkan hasil penelitian Satgas maupun dari ATR BPN yang sudah berlangsung selama beberapa tahun belakangan ini, krusial poin atau simpul dari masalah-masalah tanah ini, terutama penyerobotan tanah, lalu penggelapan sertifikat ganda dan sebagainya itu bisa dijelaskan, Pak, supaya kita juga lebih alert. Silakan, Pak Wamen. Kan modus operandi yang ditemukan oleh Satgas itu yang paling banyak memang pemalsuan dokumen dan penggelapan, Mas Feby. Ya, kalau penggelapan dan pemalsuan itu biasanya orang-orang dekat memang. Ya. Asisten atau kuasa atau bahkan tadi Mbak Nirina sebut ada pamannya atau siapa gitu yang seharusnya tidak berhak, dia pakai. Jadi dia pakai sertifikat aslinya itu yang diacak-acak dan kemudian keluar sertifikat lagi yang sebenarnya asli juga, tapi dengan dasar yang secara substansi tadi salah gitu. Ya. Nah ini yang barangkali ke depan memang ya perlu kami sih yang harus berevaluasi ya, mungkin kita harus bikin semacam lebih sering ya seminar tentang pendaftaran tanah secara sendiri, pemeliharaan hak atas tanah yang dilakukan secara sendiri dan mudah begitu. Ini pembelajaran yang sangat penting ya. Mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih waspada karena tanah sudah menjadi komoditas ya yang sangat sangat penting gitu dan ini jadi krusial gitu. Nah, barangkali ke depan kita perlu pelan-pelan. Kalau saya sih membayangkan ya harus ada sensus bidang tanah ya. Seluruh bidang tanah di negara ini itu di sensus. Sekarang ada program pendaftaran tanah sistematik lengkap, itu beda dengan sensus, tapi intinya adalah Presiden Jokowi sejak 2017 itu ingin mendaftarkan seluruh bidang tanah di negara ini yang ada, yang diperkirakan sekitar 129 juta. Dan ini sudah tercapai sebagian, tapi sebagian sedang dalam proses begitu. Nah, kalau sudah terpetakan, nanti kita bisa tahu siapa miliknya, segala macam. Nah, yang kedua memang transformasi ya, transfer dari yang tadinya manual menjadi digital, karena tidak bisa lagi harus digital. Kalau digital kan 0 atau 1 pilihannya, nggak ada yang seperempat, setengah gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kepastian hak juga akan lebih jelas, pemanfaatan juga lebih jelas, pengendalian lebih jelas begitu. Nah, yang terakhir barangkali ya penting memang ada kayak kasus yang menonjol gitu dan kita harap ini tidak segera berlalu dalam artian pemberesan sistemiknya. Nah, ini mudah-mudahan Mbak Nirina sudah seperti jadi duta besar atau duta korban kali ya, dan ini jadi perhatian buat kami, perbaikan coba kita teruskan begitu dan ini akan jadi warisan berharga barangkali buat pemerintah Presiden, Menteri Pak Sofyan yang sangat serius mengatasi atau menghadapi praktek kejahatan terkait tanah ini. Iya. Pak Wamen ini mumpung bertemu, bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL itu apa, Pak? Itu maksudnya seluruh bidang tanah ingin didaftarkan, Mas. Jadi tidak harus disertifikatkan, tapi didaftarkan. Nah, dan dia karena jadi sistematik karena harus selesai satu kelurahan, baru pindah ke sebelahnya, Nah, mudah-mudahan dari situ berproses nanti satu kabupaten lengkap atau kota lengkap. Ini kalau terjadi, kepala daerah atau pemerintah daerah itu bisa mulai merencanakan pembangunan yang tepat seperti apa, ke arah mana, tata ruangnya mesti disiapkan, gitu, perencanaan itu kan. Lalu apa yang bisa dikembangkan, gitu, industri apa atau jasa apa yang potensial. Di mana harus ada penguatan atau pemberdayaan masyarakat yang masih ketinggalan seperti itu. Jadi PTSL ini bisa dibilang revolusioner ya. Kalau dulu kan BPN tuh kan nunggu ya, sifatnya tuh merasa dihilir gitu. Sekarang dengan PTSL harus proaktif. Jadi datang ke masyarakat, menyapa,
ayo kita ukur, kita daftarkan gitu. Kalau memang memungkinkan, tidak ada sengketa, ahli warisnya jelas, ayo kita sertifikatkan gitu. Jadi itu ya cukup revolusioner ya, tapi memang tantangan kemudian kan di kualitas nih Mas Ferry. Jadi kita sedang coba selain jumlah, kuantitas, tapi kualitas. Karena kalau kuantitas tanpa kualitas muncul lagi ntar masalah seperti ini. Jadi memang masih panjang ya, ini PR besar, harusnya dilakukan 50 tahun lalu kali ya, baru 7 tahun ya kira-kira baru dimulai sejak di era Presiden Jokowi ini sih. Ya.